Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zamrullah. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan servis berkala. Posisi 1. Posisi 1. Periksa, pastikan seat cover dan alas kaki sudah terpasang dengan benar. Seat cover dan alas kaki sudah terpasang dengan benar. Lanjut, hidupkan mesin mobil. Selanjutnya hidupkan mesin mobil. Lanjut, periksa kerja rem dan poster rem. Apakah aman? Periksa kerja rem dan poster rem. Kerja rem gancet, hanya setengah saja ketika mesin dihidupkan, tandanya perlu perbaikan. Lanjut, matikan mesin mobil dan posisikan kunci kontak ke on. Matikan mesin mobil dan posisikan ke kunci kontak on. Lanjut, periksa lampu ruangan posisi door. Lampu ruangan posisi door mati, tandanya perlu perbaikan. Selanjutnya, shift lever R. Kita cek apakah lampu masih nyala. Lampu shift lever R masih menyala, itu artinya tidak perlu perbaikan. Lanjut, hazard. Lampu hazard masih menyala, itu artinya tidak perlu perbaikan. Lanjut, kerja blower AC. Blower AC masih dalam keadaan baik, tidak perlu perbaikan. Selanjutnya, audio. Audio masih menyala, itu artinya masih baik. Selanjutnya, wiper dan arahkan semprot air washer. Wiper dan washer masih dalam keadaan baik. Selanjutnya, steering wheel. Steering wheel mengalami keguncangan sehingga perlu perbaikan. Selanjutnya, klakson. Klakson masih berbunyi. Selanjutnya, switch on headlamp. Lampu menyala. Lanjut, high beam. High beam mati, cis. High beam mati, itu artinya lampu high beam perlu perbaikan. Lanjut, fog lamp. Lampu fog lamp masih menyala, itu artinya masih dalam keadaan baik. Lanjut, door lock. Door lock masih bekerja dengan baik. Lanjut, cek power window. Tutup, delete. Power window sebelah depan kanan masih bekerja dengan baik. Kemudian sebelah kiri depan juga masih sama. Terus sebelah kiri belakang juga masih bekerja dengan baik. Kemudian sebelah belakang kanan juga masih dalam keadaan baik. Itu artinya tidak perlu perbaikan. Lanjut, seat belt. Kita periksa seat belt. Seat belt masih mengunci ketika kita ditarik dengan keras. Terus lanjut, resleting seat. Maju mundur. Resleting seat masih bekerja dengan baik. Itu artinya tidak perlu perbaikan. Terus cek lampu rem, injak rem. Lampu rem masih menyala, itu artinya tidak perlu perbaikan. Selanjutnya, periksa noise pedal kopling Periksa noise pedal kopling dengan gerakan bebas. Bunyi. Noise pedal kopling mengalami kerusakan karena berbunyi, itu artinya perlu perbaikan. Selanjutnya, periksa pintu depan kanan. Periksa pintu depan kanan. Kita mulai dari karet terlebih dahulu. Apakah mengalami kerusakan secara visual? Karet bagian bawah mengalami copot, kemudian samping juga ada yang copot, itu artinya perlu perbaikan. Lumasi engsel dan stopper pintu. Kita lumasi engsel dan stopper pintu menggunakan oil.
Terus periksa switch pintu depan. Periksa switch pintu depan, kita tutup. Kita periksa switch depan bagian dalam, ya masih bekerja dan baik. Kemudian bagian luar juga masih sama, masih baik. Itu artinya tidak perlu perbaikan. Periksa pintu belakang Selanjutnya kita kanan. periksa pintu belakang bagian kanan. Karena di sini tidak ada jok, maka kita tidak perlu periksa seat belt. Yang pertama kita periksa power window, yang masih baik. Kemudian periksa karet yang bagian belakang kiri, belakang kanan. Karet mengalami kerusakan, itu artinya perlu perbaikan. Kemudian kita lumasi seat belt, kemudian kita lumasi Stopper. dan engsel. Karena di dalam tidak ada switch, juga ini perlu perbaikan. Tapi jika dibuka dari dalam, dari luar itu masih bisa. Artinya hanya perlu perbaikan bagian dalam switch. Lanjut tarik handle tutup bahan bakar dan handle bagasi. Periksa tutup bahan bakar. Kita periksa tutup bahan bakar. Karetnya. Kita periksa karet tutup bahan bakar. Karet tutup bahan bakar masih dalam keadaan baik, itu artinya tidak perlu perbaikan. Bagasi. Selanjutnya kita periksa bagasi. Oke. Karet. Pertama kita periksa karet. Karet mengalami kerusakan karena terlepas. Pasaman. Kemudian periksa hidrolik. Hidrolik tidak mengalami kebocoran. Selanjutnya kita akan lumasi engsel. Shock absorber. Dan kita periksa shock absorber bagian belakang. Terus periksa kondisi lampu. Kita periksa Apakah ada keretakan dan berembun. Jika lampu mengalami keretakan tetapi tidak berembun, itu artinya harus diganti. Bagian kiri juga sama. Terus lanjut periksa pintu belakang kiri. Pada bacis. Pintu belakang kiri masih sama seperti belakang kanan karena tidak ada kursi, maka kita tidak perlu cek seat belt. Pertama kita cek karet terlebih dahulu secara visual apakah mengalami kerusakan. Karet mengalami kerusakan karena ini terlepas bagian sini dan bagian sini, sehingga perlu perbaikan. Kita lumasi engsel dan stopper. Cek power window. Kemudian kita cek power window bagian kiri belakang, ya masih bekerja dan baik, itu artinya tidak perlu perbaikan. Switch. Kemudian kita akan periksa switch bagian dalam terlebih dahulu. Bagian dalam tidak mau membuka ketika ditarik, itu artinya perlu perbaikan. Tetapi jika dari luar masih bisa dibuka, itu artinya hanya perlu perbaikan bagian dalam. Depan. Selanjutnya kita akan periksa bagian depan sebelah kiri. Kita periksa busing karet. Kita periksa karet terlebih dahulu. Secara visual karet mengalami copot, itu artinya perlu perbaikan. Selanjutnya kita akan lumasi engsel dan stopper. Karena di sini tidak ada stopper, maka perlu perbaikan. Selanjutnya kita periksa power window.
Forum window masih bekerja dengan baik. Selanjutnya kita periksa switch bagian dalam. Switch masih bisa digunakan ketika ditarik, dan kita cek juga bagian luarnya juga sama, masih dalam keadaan baik. Lanjut resleting seat Kemudian periksa resleting seat, dan seat belt. masih dalam keadaan baik. Kemudian periksa seat belt. Seat belt juga sama, masih dalam keadaan baik. Tidak perlu perbaikan. Terus lanjut periksa kondisi lampu depan dari keretakan, embun dan mati. Periksa lampu bagian depan. Lampu bagian depan buram, sehingga perlu perbaikan. Bagian kanan juga sama. Terus periksa kerja shock absorber depan. Periksa kerja shock absorber depan. Shock absorber depan masih dalam keadaan baik. Buka kap mesin dan stay pasang fender cover dan grill cover. Buka kap mesin. Kunci kontak posisikan pada off. Is off sih. Menetok. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mau nih.